Baik, shalom Ibu. Perkenalkan, di sini nama saya Cornelius Rivaldo Umbebabo. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang telah dikasih oleh Ibu, yaitu impairment dan handicap. Nah, di sini kedua istilah yang sering digunakan dalam konteks kesehatan dan kesejahteraan manusia. Kedua istilah ini memiliki perbedaan yang penting dalam arti dan penggunaannya. Yang pertama yaitu impairment. Itu dia merujuk pada masalah atau gangguan pada fungsi fisik, mental, atau sensorik seseorang. Impairment bisa bersifat sementara atau permanen dan bisa memiliki berbagai tingkat keparahan. Contohnya, seseorang dengan gangguan penglihatan yang cukup serius dapat dikatakan mengalami impairment pada penglihatannya. Sementara itu, handicap merujuk pada dampak yang dialami oleh seseorang karena impairment tersebut. Handicap lebih menunjukkan pada keterbatasan yang dialami seseorang dalam aktivitas sehari-hari atau partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Contohnya, seseorang dengan impairment penglihatan yang signifikan mungkin mengalami handicap dalam mengikuti aktivitas sehari-hari seperti berjalan-jalan atau bekerja. Nah, penting untuk diingat bahwa handicap tidak selalu bersifat negatif atau merugikan. Beberapa orang mungkin dapat mengatasi keterbatasan yang terkait dengan impairment itu, mereka akan tetap berpartisipasi dalam kehidupan secara penuh. Nah, ada juga banyak alat bantu dan teknologi yang dapat kita gunakan untuk membantu atau mengatasi handicap yang terkait dengan impairment. Nah, yang berikut secara umum penting untuk memahami perbedaan antara impairment dan handicap dalam konteks kesehatan dan kesejahteraan manusia. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat lebih memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh orang-orang dengan impairment atau handicap dan mencari cara untuk membantu mereka tetap berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, yang berikut gangguan fisik, mental, dan sensorik. Di sini yang dikatakan adalah kondisi yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalankan tugas-tugas sehari-hari dan mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Nah, gangguan fisik dapat terjadi pada bagian-bagian tubuh tertentu seperti organ internal, sistem saraf, dan sistem kardiovaskular dan sistem muskuloskeletal. Beberapa contoh gangguan fungsi fisik meliputi penyakit jantung, stroke, dan osteoporosis dan arteritis. Gangguan fungsi yang berikut adalah gangguan fungsi mental. Gangguan fungsi mental meliputi gangguan mood, gangguan kecemasan, dan gangguan psikotik. Gangguan mood seperti depresi dan bipolar dapat mempengaruhi suasana hati, energi, dan motivasi seseorang. Gangguan kecemasan seperti gangguan kecemasan umum dan gangguan panik pada yang menyebabkan ketakutan yang berlebihan dan perasaan tidak aman. Gangguan psikotik seperti skizofrenia dapat mempengaruhi persepsi dan pemikiran seseorang. Yang berikut gangguan fungsi sensorik. Nah, di sini gangguan fungsi sensorik sendiri menggunakan fungsi sensorik meliputi gangguan yang melalui pendengaran, gangguan penglihatan, dan gangguan perabaan. Gangguan pendengaran seperti tuli dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Gangguan penglihatan seperti rabun jauh atau rabun dekat dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membaca atau melihat objek-objek tertentu. Berikut gangguan perabaan seperti neuropati dan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk merasakan sentuhan dan perasaan di bagian tubuh tertentu. Yang terakhir,
dalam banyak kasus gangguan fungsi fisik dan mental dan sensorik dapat diobati dengan terapi dan pengobatan yang tepat dan tepat. Penting bagi individu yang mengalami gangguan ini untuk mencari bantuan profesional dalam mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman-teman. Ya baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang mengenai impairment dan handicap. Sekian dan terima kasih. Shalom.